Jakarta, singgah sejenak di Taman Mini. Assalamualaikum semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitrianingsih, mahasiswi jurusan Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas A2, semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Integrasi Ilmu Kepgmi-an dengan Ilmu Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro, MSI. Tugas yang diperintahkan oleh beliau yaitu peran dosen atau guru MI di era pandemik, dan saya mengambil judul materi yang akan dipaparkan yaitu peran guru di tengah pandemik COVID-19 dalam era pendidikan daring. Banyak pengalaman dan banyak pelajaran yang bisa kita petik dalam pandemi ini. Pelajaran yang sangat berharga yang dapat dipetik dalam pandemik ini buat seorang guru, khususnya di dunia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif dan lebih manusiawi ketimbang secara online. Selamanya, profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka tidak bisa merasakan getaran jiwa seorang guru. Dengan gaya bahasa dan tingkah yang punya khas tersendiri, sehingga pelajaran secara daring akhir-akhir ini banyak menimbulkan keluhan-keluhan dari peserta didik maupun orang tua. Pemberian pelajaran bukan hanya soal transfer ilmu, akan tetapi melalui proses belajar mengajar secara tatap muka. Siswa mendapatkan nilai-nilai yang tak bisa didapatkan melalui pembelajaran daring. Nilai-nilai tersebut antara lain yaitu religius, sosial budaya, etika, dan moral, sehingga siswa mendapatkan proses pendewasaan dari kehidupan yang sebenarnya. Semua itu yang hanya bisa didapatkan dengan interaksi sosial di suatu area pendidikan antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Padahal dalam proses pembelajaran yang dihadapi adalah siswa yang punya hati, punya rasa, punya perasaan, bukan hanya soal logika saja, sehingga peran guru kini sangatlah penting untuk mengingat proses belajar sudah tidak bisa bertatap muka lagi. Guru harus benar-benar berupaya semaksimal mungkin agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan secara online. COVID-19 kini menjadi pandemik yang sangat serius dan berbahaya di seluruh penjuru dunia karena telah merenggut ribuan nyawa. Pencegahan meluasnya virus corona kini telah menjadi prioritas utama di beberapa negara termasuk Indonesia. Segala kegiatan yang mengandung keramaian, kerumunan, dan interaksi sudah mulai diblokade, termasuk bersekolah. Kegiatan sekolah kini telah diliburkan hingga beberapa bulan ke depan. Bahkan, pemerintah sepakat untuk mentiadakan UN di tahun ini. Warga negara kini diwajibkan untuk stay at home sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan penularan virus corona. Pemerintah benar-benar ketat dalam menindaklanjuti hal ini. Namun, jika kegiatan bersekolah sudah diliburkan untuk sementara, lalu bagaimana dengan nasib pendidikan di negara ini? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim telah mengeluarkan surat edaran pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 pada tanggal 24 Maret 2020, lalu di mana salah satu kebijakannya yaitu menetapkan bahwa
proses belajar untuk sementara dilakukan secara online dari rumah masing-masing. Dengan demikian, tidak akan terjadi tatap muka antara guru dengan siswa. Padahal, interaksi guru siswa dalam proses pembelajaran sangat penting untuk mengetahui kemajuan proses belajar siswa. Dengan adanya proses belajar daring, guru harus benar-benar memerhatikan belajar siswa yang dilakukan secara online. Peran guru sebagai motivator, inovator harus dipraktekkan dalam pembelajaran daring. Peran guru sebagai motivator, inovator harus dipraktekkan dalam pembelajaran daring karena guru adalah orang pertama dan paling utama sebagai pendidikan negara untuk mengingat pendidikan adalah wadah pencetak generasi bangsa. Oleh karena itu, di tengah pandemik virus corona ini, beberapa peran guru yang sangat urgen untuk diterapkan dalam pembelajaran daring. Guru sering lupa bahwa seorang guru adalah motivator yang harus tetap memberikan materi atau penugasan terhadap siswa dan disertai dengan motivasi pada siswa untuk tetap semangat dalam belajar. Dalam kesempatan yang sama, guru juga harus memberikan nasihat atau hal-hal yang bersifat positif agar siswa tidak hanya berpikir tentang ilmu dan menjadi bosan. Di lain sisi, guru juga harus memperhatikan mood belajar siswa agar tidak terlalu stres akibat tugas dengan berbagai pendekatan. Guru hendaknya mengajar daring dengan tetap memberikan penjelasan pada siswa, bukan semata-mata hanya dengan memberikan tugas secara terus-menerus. Sebab siswa juga butuh penjelasan untuk memahami materi yang dibahas. Di lain pihak, tugas guru tidak hanya sebagai penyampaian materi saja, namun guru sebagai inovator perlu diperhatikan dalam proses belajar yang dilakukan secara online. Guru harus inovatif terhadap media maupun metode yang digunakan dalam pembelajaran. Guru hendaknya menguasai beberapa cara untuk belajar secara online. Tak ketinggalan pula, guru harus menguasai metode yang diterapkan juga, bahwa ini akan berbeda dari biasanya. Sebab belajar tidak secara langsung, guru harus pintar-pintar memilih metode yang akan digunakan dalam proses belajar daring ini. Dengan berganti-ganti metode, diharapkan secara tidak bosan siswanya. Guru harus mampu mengevaluasi apa kekurangan dari pembelajaran online. Guru sebagai metamorfosis pembelajaran. Guru sebagai orang yang selalu mengikuti suatu proses perkembangan siswanya yang selalu berganti dengan hingga mencapai kedewasaan secara sempurna, serta mengalami suatu perubahan pola pikir harus selalu mengikuti perkembangan siswanya. Sehingga setelah proses pembelajaran daring dilakukan, guru harus mampu mengevaluasi apa kekurangan dari pembelajaran online, masalah-masalah yang timbul pada siswa maupun saat proses pembelajaran. Apakah siswa menerima materi dengan baik atau tidak, dan masalah lainnya. Bagaimana peran guru di masa digital ini? Era digital ini justru sangat membutuhkan peran guru dalam memfilter informasi kepada para peserta didik. Oleh karena itu, menjadi tantangan pendidik agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama di era digital ini, membuka inovasi dalam mengajar. Jadi, peran guru ini sangatlah penting untuk mengingat proses belajaran yang sudah tidak bisa bertatap muka lagi. Guru harus benar-benar berupaya semaksimal mungkin agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan secara online. Guru adalah orang pertama dan paling utama sebagai pendidikan negara, mengingat pendidikan adalah wadah pencetak generasi bangsa. Oleh karena itu, di tengah maraknya wabah virus corona ini, beberapa peran guru yang sangat urgen itu ada guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator yaitu guru tetap memberikan materi atau penugasan terhadap siswa disertai dengan motivasi pada siswa untuk tetap
bersemangat dalam belajar di tengah maraknya virus corona ini. Guru juga harus memberikan nasihat atau hal-hal yang bersifat positif agar siswa tidak terlalu parno akan pandemi corona ini. Di lain sisi, guru juga harus memperhatikan mood belajar siswa agar tidak terlalu stres akibat tugas-tugas. Guru hendaknya mengajar daring dengan tetap memberikan penjelasan pada siswa, bukan untuk semata-mata hanya dengan memberikan tugas secara terus-menerus, sebab siswa juga butuh penjelasan untuk memahami materi yang dibahas. Yang kedua itu, guru sebagai inovator. Guru sebagai inovator yaitu proses belajar yang dilakukan secara online mengharuskan seorang guru untuk menguasai teknologi. Guru harus inovatif terhadap media maupun metode yang terus berkembang secara pesat. Sesuai dengan keadaan saat ini, guru hendaknya menguasai beberapa cara untuk belajar secara online, misal melalui aplikasi Zoom, aplikasi Google Classroom, aplikasi WA, aplikasi Line, dan aplikasi sebagainya. Metode yang diterapkan juga akan berbeda dari biasanya, sebab belajar tidak berlangsung atau face to face. Guru harus pintar-pintar untuk memilih sebuah metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran daring ini. Yang ketiga, ada guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator yaitu setelah proses pembelajaran daring dilakukan, seorang guru harus mampu mengevaluasi apa kekurangan dari kuliah online, masalah-masalah yang timbul pada siswa maupun saat proses pembelajaran. Apakah siswa tersebut menerima materi dengan baik atau tidak, dan masalah lainnya. Peran guru yang telah saya jelaskan sebagian saja, masih banyak lagi peran guru lainnya. Namun, dari ketiga peran guru tersebut perlu diperhatikan dikala siswa belajar secara online untuk beberapa waktu ke depan. Nah, motivasi dari saya yaitu teruslah belajar menjadi guru hingga timbul keinginan untuk memahami siswanya. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah perih. Cukuplah sekian dari saya. Saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.